Nah, dari 18 dosen itu, 5 diantaranya adalah menjadi profesor. Satu, boleh saya utarakan ya Mas Boleh, ya? boleh, boleh. Hai Sobat UNES, masih di podcast UNES, masih bersama saya Hendra Wijaya. Dan di profil Prodi kali ini kita sudah kedatangan seorang yang sangat cantik sekali, Dr. Rahayu Pristiwati, MPD. Selamat datang Bu. Iya, terima kasih. Oke, bisa disapa dulu Sobat UNES, Ibu dari Prodi apa ya Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di Prodi yang kami koordinasikan adalah program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Nah, program studi ini didirikan untuk mendidik talenta muda Indonesia untuk menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia. Itu yang utama, dan yang minornya bisa menjadi pewara, bisa menjadi announcer, pengusaha, penulis, bahkan penyunting, begitu. Wah, banyak sekali ya Bu. Banyak sekali, Kalau Bu alhamdulillah. Pristi sendiri di PBS ini sebagai apa Bu? Menjadi ketua program studi, Ketua Prodi ya? merangkap menjadi ketua jurusan. Ya, jadi ketua jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, ketua program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kita kan setiap hari sudah belajar ya Bu, bahasa Indonesia. Kalau yang dipelajari di PBSI sendiri apa aja Bu? Oh, banyak sekali. Jadi kalau pendidikan itu merancang tunas-tunas muda, generasi muda, yaitu talenta muda Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi untuk menjadi pengajar. Lalu kalau ranahnya menjadi ketua jurusan tentunya membawai 2 prodi. Prodi yang pertama adalah PBSI dan satunya Sastra Indonesia. Nah, di Sastra Indonesia memiliki 2 konsentrasi, yaitu sastra dan linguistik. Tetapi ranah untuk program studi adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini memiliki visi yang besar, Mas, yaitu program studi yang menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi budaya humanis dan menjadi salah satu rujukan di tingkat internasional. Semoga terkabul. Dan ini sudah dirintis karena tahun 2020 kami sudah mendirikan kelas internasional. Kelas internasional, Bu. Berarti kalau di Indonesia ini kalau mau belajar tentang bahasa Indonesia lebih tepatnya ke PBSI ya, Bu? PBSI. Kalau di tempat lain ada nggak, Bu? Mungkin selain ada di ya, UNES, mungkin ada di lembaga lain ya. Tetapi di lembaga kami di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu memang memiliki keunggulan misinya ya Mas ya. Misinya jadi bukan hanya menyelenggarakan tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi budaya humanis yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi juga menjalin kerjasama untuk mendapatkan capaian berreputasi internasional. Oh begitu. Itu ya. Terus kalau Sobat UNES ini mau gabung di PBSI itu nanti di situ dapat fasilitas apa aja Bu? Banyak ya fasilitas. Insya Allah kami itu menyediakan fasilitas, ada laboratorium Mas. Jadi laboratorium di tempat kami itu ada 5 ya. Yang pertama laboratorium wirausaha. Yang kedua laboratorium drama, teater, film, begitu ya. Dan ada lalu laboratorium micro teaching, itu, penyuntingan, jurnalistik sudah ada. Ya. Berarti cukup luas sebetulnya ya Bu yang di PBS ini ya Bu. Alhamdulillah ya. Jadi adik-adik mahasiswa di tempat kami itu memang banyak aktivitasnya. Upaya yang dilakukan adalah memacu prestasi mereka untuk menjadi tunas-tunas muda yang profesional nantinya. Ini juga berkaitan dengan alumni. Jadi hasil studi kami menunjukkan bahwa banyak keunggulan gitu ya. Banyak keunggulan yang kami berikan kepada adik-adik mahasiswa itu terbukti masa tunggu untuk bekerja Mas. Itu rata-rata 2,5 bulan.
2,5 bulan cepat sekali mereka ya. dapat pekerjaan. Oke. Bahkan akhir-akhir ini yang paling cepat gitu adalah 2 bulan sudah mendapatkan pekerjaan. 2 bulan Iya. ya. Ya, kesuksesan ini pun alhamdulillah sudah diraih oleh alumni di tempat kami, yaitu menjadi dosen, menjadi guru, menjadi penulis, menjadi announcer. Banyak sekali yang sudah bekerja di SCTV atau di tempat yang lain itu menjadi announcer, menjadi pewarah atau jadi pengusaha. Kemarin malah ada yang memberitahu kepada kami informasinya menjadi pejabat negara. Wow. Jadi pejabat negara. Iya. Oke, Bu. Sebetulnya kalau Sobat UNES pengen gabung dengan prodi PBSI ini sulit nggak sih, Bu? Kuotanya berapa, Bu? Oh, alhamdulillah semua dimudahkan ya. Jadi ikhtiar kita bersama bahwa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di tempat kami itu insya Allah di tahun 2021 ini menampung daya tampungnya 145 yang nantinya kami jadikan 4 kelas gitu ya, termasuk 1 adalah kelas internasional. Oh, begitu. Perlu diketahui bersama bahwa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memiliki 18 dosen yang piawai di bidangnya masing-masing. Nah, dari 18 dosen itu, 5 diantaranya adalah menjadi profesor. 1, boleh saya utarakan ya Mas ya? Boleh, silakan, Bu. 1, Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum. Beliau menjabat Rektor Universitas Rektor Negeri kita, Semarang, rektor kita, yang sama-sama kita hormati. Lalu Profesor Dr. Agus Nuratin, beliau menjabat menjadi Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Lalu Profesor Dr. Rustono M. Hum menjabat Rektor swasta di Jawa Tengah. Profesor Dr. Ida Zulaiha M. Hum menjadi Wakil Direktur Pasca UNES. Dan Profesor Dr. Subiantoro menjadi salah satu rektor PTS di Jawa Tengah juga. Wah, berprestasi semua nih SDM yang ada di dalamnya ya. Jadi doktor pun di tempat kami sudah banyak, Mas. Jadi kami senantiasa untuk memacu teman-teman dosen untuk studi lanjut dan segera untuk mengakhiri studinya tepat waktu. Cepat selesai ya, Bu ya. Iya, tepat selesai. Ada berapa sih, Bu, jumlah dosen yang di prodi ini, Bu? Di prodi kami memiliki 18 dosen. Ya, 5 diantaranya adalah profesor. Ya, doktor ada 7. Nah, gitu. Selebihnya masih magister. Magister, Ibu. Magister dalam rangka masih dalam studi ya, Pak. Studi berarti sebentar lagi juga dokter juga ya, Bu? Insya Allah. Kami targetkan di tahun ini ada yang lulus 2 orang. Semoga terkabul. Amin. Terus kalau Sobat UNES mau daftar di situ, dia harus mengalahkan beberapa orang yang lain, Bu? Ya, mungkin banyak ya. Jadi kalau tahun kemarin gimana, Bu? Tahun kemarin? Animo masyarakat terhadap prodi kami itu memang sangat tinggi ya. Jadi ya kita berdoa semoga adik-adik mahasiswa calon mahasiswa baru di tahun 2021 yang berminat di program studi kami itu insya Allah gemilang dengan prodi kami ya gitu. Tidak bisa menargetkan ya Mas ya, tetapi kita berupaya untuk sekuat upaya kami untuk menciptakan dan pengembangan lembaga pastinya. Nah, buat yang baru mau gabung ini biasanya nanti melihat prestasi dari kakak-kakaknya. Kalau di prodi PBSI sendiri gimana, Bu? Prestasi mahasiswanya, Bu? Iya, alhamdulillah ini prestasi mahasiswa, adik-adik mahasiswa di tempat kami. Ada yang meraih prestasi di tingkat internasional tahun 2019. Alhamdulillah ketika itu kami menyelenggarakan AUN-QA itu tersertifikasi secara internasional. Itu ada di tingkat internasional dan di tahun 2020 kemarin mendapatkan medali emas pada tangkai lomba poster ya. Poster di PIMNAS 33. Hebat sekali ya, Bu. Alhamdulillah. Sudah kemana-mana berarti ya, Bu ya. Alhamdulillah. Kami pun mencanangkan prestasi mahasiswa itu akan lebih menorehkan lagi prestasinya di tahun ini. Jadi pandemi tidak menjadi masalah, kami tetap produktif, insya Allah terlaksana dengan baik. Jadi buat Sobat UNES ini yang pengen juga berprestasi bisa mengikuti jejaknya di
Prodi PBSI UNES Amin, gitu amin, ya. iya. Oke, terus sejauh ini kerjasama Prodi PBSI dengan pihak-pihak lain gimana, Bu? Alhamdulillah juga kerjasama untuk program studi di Indonesia. Kami menjalin 12 LPTK. Di antaranya kami sekarang ini sedang menyelenggarakan pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk tahun 2020, kurikulum 2020 yang sekarang semester 2 itu memang belum kami berikan untuk program ini, tapi kami untuk mengawalinya dengan mengaktifkan mahasiswa yang calon nantinya menjadi lulus ya, alumni, supaya merasakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan pertukaran mahasiswa. Untuk pertukaran mahasiswa sekarang ini terjalin dengan UNESA, Universitas Negeri Surabaya, dengan UNIMED, Universitas Negeri Medan, dan UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Bahkan nanti insya Allah akan menyusul dengan LPTK yang lain. Gitu. Terus mahasiswa dari prodi ini yang sudah lulus itu biasanya jadi apa, Bu? Ya, banyak sekali alhamdulillah ribuan alumni yang sudah berkarya di bidangnya masing-masing. Itu sudah saya sebutkan tadi, ada yang menjadi guru, Mas, ada yang menjadi dosen, kemudian ada yang menjadi penyunting profesional ya, peneliti profesional, ada yang menjadi pengusaha juga, dan ada yang menjadi pejabat negara, Mas, gitu. Mungkin bisa disebutkan, Bu, pejabat negaranya ini, Bu? Menjadi DPR wakil wali kota di Kalimantan kemarin. Oh, begitu. Iya. Oke, sebelum podcast kali ini kita akhiri, Bu, mungkin ada pesan buat Sobat UNES, monggo silahkan. Iya, karena kurikulum 2022, kemudian sebelumnya itu kurikulum kami di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemampuan untuk mengukir prestasi lulusannya yang berkualitas. Kekualitasan derajat kekualitasan ini kami buktikan dengan beberapa langkah yang kami tempuh, yaitu tersertifikasi AUNQIE di tahun 2019, lalu terakreditasi nilai A secara berturut-turut sejak tahun 2003 sampai 2018. Nah, tahun 2019 kami tersertifikasi AUNQIE secara internasional. Jadi tahun 2020 kemarin ada kelas internasional yang di dalamnya terdiri atas 30 mahasiswa. Mari sahabat UNES, bergabunglah bersama kami, cemerlanglah bersama program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Baik, terima kasih, Bu. Banyak sekali tadi informasi yang sudah didapat dari Bu Pristi tentang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat UNES semua. Amin. Dan jangan lupa tetap pantengin YouTube-nya Podcast UNES dan jangan lupa subscribe, komen, dan like juga tentunya. Kita juga ada di IG dan Spotify juga. Saya Hendra Wijaya undur diri. Sampai jumpa.